Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam membangun suatu usaha, hal yang tidak kalah penting yaitu memikirkan cara pembuangan atau pemasaran hasil produksi kita. Nah, untuk itu kali ini kita akan membahas cara memasarkan hasil ternak-ternak kita atau budidaya maggot ke BSF kita. Ikuti videonya sampai selesai. Tidak semua orang itu bisa marketing atau pemasaran. Namun kesemuanya itu bisa kita pelajari dari tahapan-tahapan yang paling simple atau paling sepele. Nah, dalam dunia pemasaran, dunia market itu kita harus mempunyai jiwa luwes, mempunyai jiwa supel, enak bergaul dan lain sebagainya. Menerima, terbuka, menerima itu pergaulan kita dengan siapapun kita bisa. Dalam dunia market, apalagi dalam dunia peternakan, pasti bagi para pemula yang akan memulai atau baru memulai dalam dunia peternakan bingung dalam pembuangan hasil-hasil ternak. Namun ada beberapa tip-tip ya dari kita, kemungkinan ya mudah-mudahan bermanfaat untuk membuang atau memasarkan hasil-hasil ternak yang teman-teman akan bangun atau yang masih dibangun. Nah, kesemua itu yaitu kita lakukan dari nol atau dari yang kita laksanakan atau kita lakukan dari nol, tidak kenal dengan siapa-siapa, tidak kenal siapa ternak-ternak dan lain sebagainya. Nah, yang pertama itu kita bisa melalui breeding. Breeding itu enaknya gini, simpelnya kata-katanya merek atau bagaimana caranya orang mengenal kita itu sebagai peternak. Nah, itu namanya breeding. Bagaimana caranya mengenal orang itu mengenal kita sebagai peternak. Otomatis nanti kalau misalkan orang-orang sudah mengenal kita itu sebagai peternak, otomatis ketika dia butuh ternak, ketika dia butuh hasil-hasil ternak, pasti ke tempat kita atau mencari kita. Nah, untuk membangun breeding atau agar orang mengenal itu sebagai peternak, jangan malu-malu dengan profesi kita. Jadi walaupun profesi kita apa saja, jangan malu-malu kalau pengen profesi kita itu dikenal sebanyak orang. Mas, kerjaan sampean apa peternak, walaupun masih sedikit nggak masalah. Yang jelas orang bagaimana caranya mengenal kita itu sebagai peternak dengan cara aktif di grup-grup WA, grup-grup Facebook dan lain sebagainya. Kita aktif, otomatis nanti banyak orang yang mengenal kita itu sebagai peternak. Kemudian yang bisa kita lakukan lagi, yang kedua yaitu menawarkan hasil ternak di berbagai sosial media. Itu kita tadi udah katakan, aktif di sosial media sebagai peternak itu adalah salah satu membangun branding kita atau membangun bagaimana cara orang mengenal kita itu sebagai peternak. Otomatis semakin banyak orang mengenal kita sebagai peternak, ya otomatis kita nggak susah-susah payah untuk membuang hasil ternak kita. Nah, penawaran itu bisa di grup-grup FB. Misalkan kita punya ayam 10, ya kita tawarkan. Kita pun punya ayam panenan ratusan atau ribuan, kita coba tawarkan sebelum kita panen atau segala macam kita pamerkan. Nggak pamer, yang jelas kita perkenalkan bahwa orang itu bisa mengenal saya ini loh peternak gitu loh. Branding namanya. Nah, otomatis di dalam grup-grup itu nggak menuntut kemungkinan banyak orang-orang yang penapung atau pengepul. Dan nanti dia akan lihat ternak-ternak kita, otomatis dia mau mengambil atau misalkan dia butuh mau membeli hasil ternak kita. Atau bisa pas kita jalan-jalan keluar terus mampir ke rumah makan, kita makan di tempat rumah makan, ya tanya-tanya kepada yang punya rumah makan,
dari mana dia beli ternak apa yang untuk ayam gorengnya, untuk bebek goreng itu dari mana dan berapa. Nah itu kita bisa gali informasi seperti itu. Jadi kita jangan malu-malu kalau misalkan kita sudah terjun masalah ternak, ya jangan malu-malu, biar orang kenal bahwa kita itu seorang peternak. Kemudian membangun banyak relasi sesama peternak. Nah, otomatis dari kita aktif di grup-grup, di FB, di WA, Instagram dan lain sebagainya. Nanti kita ketemu dengan banyak peternak. Nah, kita bangun relasi-relasi. Jangan takut, yang namanya pergaulan, yang namanya kita kenal orang, pasti ya ada orang yang enak, ada yang nggak enak dan lain sebagainya. Itu hukum pasar. Nah, kita saring, yang kita bisa ajak kerjasama ya kita ambil, yang tidak bisa kita ajak kerjasama ya kita cukup berkawanan saja. Jadi hukum pasar itu seperti itu, dan jangan jadikan sesama peternak atau sesama apa kita beranggapan itu suatu persaingan, jangan. Hukum pasar itu semua punya pasar masing-masing, semua punya rezeki masing-masing. Nah, itu sudah saya pernah katakan, di pasar saja banyak sekali pedagang-pedagang yang sesama jenisnya. Itu semua laku, semua punya pasar masing-masing, semua punya pelanggan masing-masing. Nah, kita punya simple, kunci suatu pemasaran itu kita punya pegangan. Semakin banyak penawaran yang kita lakukan, semakin banyak peluang yang akan kita dapat atau pelanggan yang akan kita dapat. Nggak mungkin dari 10 penawaran dibandingkan dengan 100 penawaran itu peluangnya lebih besar yang 10 penawaran. Pasti penawaran yang 100, yang melakukan kita 100 penawaran itu lebih besar peluangnya daripada yang 10. Itu hukum pasar dalam pemasaran. Nah, itu saya praktekkan dari awal kita mulai usaha, nggak di ayam saja. Dulu saya pernah merintis suatu usaha di lain daerah, kita lakukan seperti itu. Kita gebiah kita samakan semua orang itu sama sifatnya, karakternya. Namun dari situ kita bisa saring mana yang kita bisa pegang, mana yang tidak. Itu sudah hukum pasar. Jadi lakukan, semakin banyak penawaran, semakin banyak peluang yang akan kita dapat untuk pembuangan hasil ternak-ternak kita. Namun yang tidak kalah penting, sebelum kita itu melakukan penawaran, jangan sampai kita melakukan suatu penawaran atau menawarkan sesuatu kita tidak paham apa yang kita tawarkan. Nah, karena kita itu bergerak dalam peternakan, misalkan teman-teman mau bergerak di dalam dunia peternakan, ya kita pahami dulu masalah peternakan. Jangan sampai kita diajak ngobrol masalah ayam, masalah jenis-jenis ayam, itu kita tidak paham. Jadi pahami dulu agar seakan-akan ya kita seakan-akan pinter gitu aja lah. Kita bukan teman-teman, saya yakin sudah paham semuanya. Nah, itu diajak ngobrol masalah ayam pasti kita udah bisa. Kalau belum ya nanti malah ditertawain teman-teman. Jadi semakin banyak kita mengetahui tentang peternakan, akan gampang sekali kita menawarkan hasil ternak kita, semakin gampang kita ngobrol sama orang sesama peternak. Nah, kalau misalkan kita sudah paham kebutuhan ternak, untuk rumah makan berapa bobotnya, untuk masyarakat umum berapa, terus kita harus cari-cari informasi harga-harga ternak di pasaran dan lain sebagainya. Nanti setelah itu kita akan enak ngobrol masalah peternakan. Nah, kemudian sebenarnya pemasaran, kalau teman-teman itu masih ragu, belum bisa, yang paling enak itu kita cari DOD, DOC dari teman-teman yang jual, yang mau menampung hasil panenannya kita. Itu paling mudah kalau misalkan kita cuman pembesarannya saja. Namun peternakan kita buat sistem produksi DOC, DOD sendiri, pembesaran sendiri, ya kita harus mandiri cara pemasarannya, membangun relasi yang banyak seperti itu. Namun yang paling mudah kalau nggak sanggup seperti itu, ya
teman-teman cari DOC yang mau menerima hasil panennya. Banyak kok di tempat-tempat wilayah teman, saya yakin banyak. Jadi jangan ragu kalau misalkan teman-teman mau peternak bingung masalah pemasaran, jangan ragu, lakukan. Sebelum kita ternak, kita masuk dalam grup-grup dulu, kita cari informasi dulu, kita bangun relasi dulu. Setelah itu kita beternak sudah enjoy karena sudah punya teman banyak dan relasi banyak. Itu sedikit pengalaman kita yang kita lakukan dalam dunia pemasaran yang mungkin banyak sekali kekurangan. Ya kita cuma sesuai dengan pengalaman kita yang kita lakukan, entah dalam mulai saya nol memulai suatu usaha yang kita laksanakan, ya itu yang saya lakukan. Jadi semakin banyak penawaran, ya semakin banyak peluang, itu kuncinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.